Saudara, 6 menteri baru sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah menteri sudah menyampaikan visinya dalam memimpin kementerian yang dibawahinya, termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Koumas. Sore ini kami akan mengupasnya bersama Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Saya akan bergabung pertama dengan Pak Kodari. Pak Kodari, selamat sore. Selamat sore. Pak Kodari, Anda melihat apakah komposisi baru Kabinet Indonesia Maju dengan masuknya 6 menteri baru bisa memenuhi harapan publik untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga soal harapan-harapan lain dari publik? Ya, pertama-tama saya kira harapan publik adalah soal menterinya tidak akan korupsi lagi ya. Ya. Karena sekata tidak, pemicu pertama dari reshuffle kali ini adalah kartu merah dari KPK terhadap 2 menteri dari kabinet Pak Jokowi. Ya. Bahwasannya kemudian itu menyebabkan reshuffle terhadap kementerian yang lain, saya kira ada alasan-alasan yang lain ya, dan salah satunya adalah soal COVID. Kalau kita bicara COVID pada khususnya, tentunya mau tidak mau kita bicara mengenai Pak Menteri Kesehatan yang unik ya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Karena rasa-rasanya seingat saya pencet-pencet kepala saya ini berusaha mengingat siapa Menteri Kesehatan yang bukan latar belakang dokter, kok saya nggak muncul. Ini bukan latar belakangnya bukan dokter ya, bankir dan juga seorang pengusaha. Betul. Akan tetapi kalau kita mendengar penjelasan yang sudah muncul sampai sejauh ini, saya kira ini suatu langkah, kalau dalam catur itu namanya langkah kuda gitu ya, memang tidak linear, dan saya kira juga karena persoalannya ini pada hari ini tidak linear juga, maka kemudian memang perlu diambil langkah khusus. Jadi terus terang pertama saya pribadi melihat bahwa Pak BGS ini diharapkan untuk bisa memperlancar proses serapan anggaran ya, yang notabene beberapa kali menjadi keluhan Pak Jokowi, dan saya kira kenyataannya memang di Kementerian Kesehatan daya serapnya itu masih di bawah 50%. Nah, sebagai orang dengan latar belakang keuangan yang panjang, Pak BGS diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, tentu saja bicara mengenai masalah COVID yang pada hari ini PR-nya adalah soal vaksinasi, dan vaksinasi kita ini akan sangat-sangat masif ya. Barangkali kerjanya akan lebih rumit daripada Komisi Pemilihan Umum, begitu ya, karena lembaga yang harus melakukan mobilisasi logistik dalam jumlah besar dalam waktu serentak itu pada saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Nah, menurut saya ini lebih rumit karena ini vaksin dan harus disuntikkan, bukan surat suara, begitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau bicara dari semua menteri-menteri yang ada, pos kesehatan ini dengan pertanyaan Anda tadi soal penanganan COVID ini memberikan harapan yang lebih baik. Nah, yang kedua saya kira salah satu ciri dari Pak Menkes yang lama, Pak Terawan, beliau ini banyak diam ya. Nah, banyak diam karena memang kacamata beliau terhadap COVID, saya pernah mendengar sendiri secara langsung, beliau melihat bahwa COVID ini adalah perang, begitu. Nah, dalam perang itu maka kemudian tidak semua strategi perlu atau bisa disampaikan secara terbuka, karena nanti akan dibaca oleh musuh. Kan memang Pak Terawan ini juga selain dokter, itu pertama-tama ternyata tentara. Saya ini tentara, Mas. Nah, itu benar-benar lihat. Nah, mungkin bisa jadi keluhan dari media dan publik selama ini, dan mudah-mudahan itu bisa dijawab oleh Pak Menkes yang baru dengan cara lebih transparan lah menjelaskan soal vaksinasi Pak Kodari, depan, begitu. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini sudah bergabung bersama kita Mas Ismail Hassani, Direktur Eksekutif Setara Institut. Selamat sore, Mas Ismail. Selamat sore, Mbak. Nanti saya akan ke Mas Ismail, tapi saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Pak Kodari. Karena tadi kita membahas soal Budi Gunadi yang juga menjadi Menteri Kesehatan. Ia bukan berlatar belakang sebagai dokter, tapi punya PR penting 3T yang pertama, kemudian serapan Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19. Kedepannya adalah soal vaksin. Bisakah tantangan ini menurut Pak Kodari dijawab oleh seorang Budi Gunadi? Yes. Saya kira Pak Budi Gunadi orang yang cukup tepat untuk melaksanakan tugas ini, karena beliau sebelumnya sudah menjadi bagian dari Satgas COVID ya. Jadi Pak Budi adalah orang yang sudah familiar dengan isu-isu seputar COVID. Cuman memang saya kira persoalan vaksinasi ini sesuatu yang belum pernah dialami oleh siapapun juga di Indonesia dalam konteks mobilisasi yang luar biasa, dan karena itulah tetap diperlukan masukan dari orang kesehatan
Dan itu sebabnya kemudian kenapa wakil menteri sekarang muncul ada posisi wakil menteri kesehatan ya, dan itu latar belakangnya juga dokter. Mhm. Jadi tetap ada perimbangan dan tetap ada perspektif medis yang akan disampaikan oleh Wamen. Bahkan sebetulnya saya berpikir begini, jangan-jangan perlu juga ngobrol dengan KPU. Memang barang yang dibawa didistribusikan itu berbeda, tetapi Baik. ya paling tidak separuh tantangan logistik, tantangan jarak, tantangan mobilitas itu saya kira orang KPU yang paling berpengalaman lah Oke. dalam konteks kali ini. Saya tidak terpikir lembaga lain yang pernah mobilisir satu jenis kegiatan dalam jumlah yang begitu besar kecuali KPU. KPU itu Oke. ketika melaksanakan pemilu ya, dia punya 1 juta TPS di seluruh Indonesia, dan katakanlah petugasnya aja ada sekitar 10, itu kan sudah 10 Baik. juta begitu. Jadi Oke. KPU mungkin juga punya pengalaman yang bisa didengarkan oleh Ya. Pak BGS bagaimana implementasi vaksinasi ke depan gitu. Baik, pemerataan distribusi vaksin terutama. Mas Ismail, Ya. ada 6 menteri baru yang mengubah komposisi Kabinet Indonesia Maju saat ini. Menurut Anda, mereka ini menjanjikankah untuk menjawab tantangan-tantangan saat ini yang banyak sekali di tengah pandemi COVID-19, korupsi, kemudian juga soal intoleransi? Ya, kalau secara umum saya kira saya makmum dengan Mas Kodari ya. Artinya ini pilihan-pilihan terbaik Presiden, dan karena itu kita bersepakat untuk memberikan kesempatan mereka bekerja dan Ya. ya membuktikan kinerjanya. Dan saya kira dari 6 menteri ini track record-nya sudah teruji ya. Mhm. Dan saya kira respon publik juga positif, respon pasar juga positif sejauh ini, Mhm. tidaknya pada saham-saham yang dimiliki oleh para menteri. Tetapi tentu saja ini perlu pembuktian, dan karena dia adalah antitesis dari masalah-masalah yang sebelumnya dianggap kurang optimal, karena itu standar yang kita tetapkan untuk menilai kinerja menteri-menteri baru juga harus di atas rata-rata. Secara umum itu saya kira, Mbak. Mhm. Secara spesifik saya mungkin bisa menyoroti pada soal Menteri Agama ya. Ya. Karena beberapa isu yang menjadi concern banyak pihak, saya kira berhubungan erat dengan Mhm. kepemimpinan di tubuh Kementerian Agama. Pertama saya ingin katakan bahwa harapan publik hari ini, Mhm. setidaknya yang kami tangkap adalah agar Menteri Agama menjalankan kepemimpinan toleransi, Ya. anti korupsi, dan melayani semua warga negara. Mhm. Jadi itu adalah menteri untuk semua agama dan kepercayaan. Ya. Saya tambahkan dan kepercayaan, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi Mhm. tanggung jawab negara untuk memberikan Baik. jaminan kebebasan. Oke. Yang kedua adalah soal intoleransi, ini PR besar, Betul. dan ya betul-betul jadi PR Menteri Agama yang baru. Mhm. Dan yang jarang disinggung di tubuh Kementerian Agama juga ada isu soal anti korupsi. Oke. Kenapa ini perlu saya tekankan? Ada 450.000 pegawai di Kementerian Agama. Ini kementerian yang sangat besar, unit kerjanya sekitar 16.000 kalau tidak salah. Anggarannya termasuk kategori jumbo, ya. Tetapi reformasi birokrasi yang dijalankannya ya standar-standar saja. Baik. Karena itu saya kira penting ini juga menjadi perhatian Menteri Agama baru untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan di tubuh Kementerian Agama. Baik, tadi Mas Ismail Hassani menyoroti soal bagaimana Menteri Agama yang hari ini sudah mengeluarkan statement bahwa Kementerian Agama adalah kementerian untuk semua agama, tidak hanya satu agama saja. Tapi kalau Pak Kodari, hari ini kan sudah banyak serah terima jabatan dilakukan oleh semua menteri baru, menyampaikan juga visi-visi mereka ketika nanti akan memimpin kementerian ini. Menurut Pak Kodari, siapa yang visinya paling menjanjikan, paling jelas dari ke-6 menteri baru ini? Wah, ini tantangan berat ini ya. Karena saya sendiri juga belum mendengarkan secara lengkap ya visi dari semua. Yang mungkin saya bisa bahas yang saya sudah dengar. Pertama, melanjutkan Bang Ismail adalah soal Menteri Agama. Oke. Kemarin beliau mengatakan dalam statement pertamanya bahwa ingin agar agama menjadi inspirasi dan bukan aspirasi ya untuk melawan pemerintah, untuk meraih kekuasaan dan yang lain-lain. Saya kira itu sangat relevan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, walaupun bagi sebagian kalangan ini terdengar sebagai sebuah pernyataan yang keras ya, pernyataan yang keras, pernyataan yang bahkan konfrontatif, tetapi
buat saya memang sikap tegas seperti ini juga memang diperlukan dalam situasi dan kondisi pada hari ini. Jadi Menteri Agama yang satu ini saya kira berbeda dengan Menteri Agama yang lain, bukan hanya strong dari aspek wacana, tapi juga strong dari aspek lapangan. Ya maklum ya, Komandan Banser lah kira-kira begitu. Tetapi yang juga memang penting dari Kementerian Agama adalah isu korupsi, karena beberapa kali kasus terjadi korupsi itu juga di Kementerian Agama. Dan tentu saja itu paling ironi ya, karena Kementerian Agama mengajarkan yang baik, tapi kok kemudian perbuatannya buruk, kira-kira begitu. Dan tentu saja ini jangan terulang kembali. Dan yang sebetulnya juga tidak kalah penting adalah bahwa sebagian institusi pendidikan kita itu ada di Kementerian Agama, ada di bawah Kementerian Agama. Itu sebabnya kata Pak Ismail tadi, unitnya dan SDM-nya itu paling besar ya. Dan pada titik itulah kemudian kemudahan seorang Yakut Khalil Qaumas ini dengan energi yang begitu besar diharapkan mampu bisa melakukan reformasi kelembagaan ya terhadap Kementerian Agama. Artinya lebih baik dibandingkan dengan menteri-menteri agama sebelumnya. Baik, Pak Qodari, sebelum kita lebih fokus lagi membahas soal bagaimana Menteri Agama dan menteri-menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat juga bertanya-tanya sebenarnya komposisi dari menteri baru ini yang dari parpol dan juga non parpol sebenarnya tidak mengubah banyak sama sekali, bahkan jatah-jatahnya semuanya sama dengan ketika sebelum di reshuffle atau sebelum kocok ulang. Tidak ada menteri dari partai politik lain selain yang ada dalam koalisi pemerintah. Mengapa ini terjadi menurut Anda? Analisanya Pak Qodari? Ya karena memang sebetulnya yang ada di pemerintahan sekarang ini sudah sangat kuat ya. Artinya komposisi partai yang ada di parlemen itu paralelismenya dengan di kabinet itu adalah sekitar 74% ya, 75% lah. Jadi sudah mayoritas sudah ada di dalam. Yang kedua, saya melihat juga memang Pak Jokowi tidak ingin mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Dan sebetulnya dinamika itu hampir saja dalam tanda kutip mungkin agak goyang. Karena pada hari ini, pada kemarin pagi siang sore itu yang beredar sebagai Menteri Agama kan Yahya Stakuf ya. Tiba-tiba muncul Yakut Khalil Qaumas begitu. Ya. Nah, apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Dalam satu versi dikatakan bahwa Pak Yahya tidak ingin menjadi Menteri Agama, tapi dalam versi yang lain, dan saya termasuk cenderung percaya pada versi yang kedua, tiba-tiba dalam tanda kutip disadari bahwa Menteri Perdagangan yang digantikan oleh Pak Lutfi itu bagian dari endorsement Partai Kebangkitan Bangsa gitu, sehingga akhirnya kalau diganti dengan Pak Lutfi yang non parpol kehilangan jatah satu kursi begitu. Nah karena itulah kemudian harus diganti dengan seorang figur yang jelas-jelas ya latar belakangnya adalah PKB, dan itu ada pada diri Yakut. Kebetulan Yakut adalah adiknya Yahya Stakuf. Bapaknya Hoil Bisri, ya keponakannya Mustafa Bisri, dan kebetulan lagi selama ini memang sikapnya keras dan tegas terhadap kelompok intoleran. Pak Qodari, ini yang akan kita bahas lepas jeda soal bagaimana tantangan terkait dengan intoleransi di Indonesia dijawab oleh Menteri Agama yaitu Gus Yakut. Selepas jeda tetap bersama kami di Kompas Petang.